Dalam penutup Injil dikatakan bahwa Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Tuhan Yesus menjadikan semuanya baik. Persoalannya baik itu seperti apa? Kalau dalam Injil, baik itu adalah yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Orang dari sudut pandang yang sakit tentu ini baik. Jadi yang sakit tuli dan yang bisu disembuhkan oleh Yesus baik. Orang lain yang tidak punya kepentingan juga baik. Tetapi bagi orang-orang tertentu tidak baik. Kenapa? Karena membuat Yesus semakin terkenal, membuat Yesus merebut, menjadi saingan dari mereka untuk mendapatkan pengikut. Maka pertanyaannya, baik itu seperti apa? Beberapa waktu yang lalu saya ikut dalam pertemuan Renewal ME. Topiknya menarik. Pandemi ini musibah atau berkah? Kenyataannya kan sama, pandemi. Tapi ternyata tiap orang itu melihatnya berbeda. Beberapa itu mengatakan jelas ini musibah. Bagaimana mungkin bukan musibah saya kehilangan istri saya kehilangan orang tua saya kehilangan anak saya. Mau mengatakan berkah bagaimana? Masa, waduh istriku mati, berkah ini, bisa dapat yang baru. Kan ya enggak begitu. Kalau orang tuanya mati, wah orang tua saya mati, syukur. Bisa cari orang tua baru. Tapi jelas musibah. Tapi saya punya pengalaman lain, yaitu dari orang-orang yang terkena COVID, atau orang-orang yang hidup, maksudnya mengalami berkah dalam masa COVID. Misalnya ketika saya di Amerika itu ada seorang anak Indonesia, seorang dokter lulusan Indonesia terbaik, universitas terbaik. Lalu dia kuliah kedokteran lagi di Beijing dan kemudian masuk Amerika, pengen jadi dokter di sana. Bertahun-tahun tes gagal. Nah, ketika ada pandemik ini, waktu itu sekitar April 2020, dia itu tes masuk dan diterima di salah satu rumah sakit yang cukup elit di New York City, yaitu Mount Sinai. Diterima dia. Kenapa ya? Karena Amerika membutuhkan banyak dokter. Saat itu banyak dokter meninggal, perawat meninggal, dibutuhkan. Maka pekerjaan menjadi dokter, menjadi perawat itu menjadi sangat mudah. Dan ada satu orang yang kehilangan pekerjaan karena bekerja di restoran, pelayan restoran. Karena restorannya kan tutup, semua nggak boleh buka. Lalu dia melamar sekolah di perawat dan sekarang kerja di rumah sakit yang elit. Orang Indonesia juga yang merantau di Amerika. Nah, kalau tanya mereka, pandemi ini berkah. Kalau nggak ada pandemi, nggak mungkin saya itu bisa diterima jadi dokter. Ini sulit sekali menembus ketatnya itu. Harus sekolah di sana dan sebagainya. Nah, lalu ini bagaimana? Peristiwanya sama, COVID-19 pandemik. Yang satu merasa sebagai musibah, yang satu merasa sebagai berkah.
Ada satu lagi, ada seorang yang kerjanya manajer sushi. Ya. Kemudian dia dipecat karena dia menolong anak buahnya, jadi mengcover gitu. Anak buahnya ini orang dari Meksiko, imigran. Tidak masuk kerja karena mungkin ada yang sakit keluarganya. Lalu dia tidak melaporkan itu ke atasannya. Nah, pada waktu sidak dari pimpinan yang lebih tinggi, loh, ini kok nggak masuk? Ya. Lalu ditanya yang nggak masuk itu, lah dia berkhianat, sudah ditolong mentung. Ya, saya diizinkan oleh manajer saya. Akhirnya manajernya yang dipecat, dia nggak dipecat. Nah, manajer ini orang Indonesia yang tinggal di sana. Wah, susah, dipecat, sudah hidupnya lumayan ya. Lalu akhirnya melamar, atau itu ada lowongan pekerjaan ekspedisi. Setelah itu pandemi, nah restoran sushi tutup, ekspedisi semakin berkembang karena orang pesan-pesan online itu. Lalu dia mengatakan pada waktu dipecat, wah ini musibah. Tapi pada waktu pandemi, wah ini berkah. Bagaimana ini kita melihat? Yang baik itu bagaimana akhirnya? Seringkali kita melihat yang baik itu hanya yang menguntungkan diriku. Kadang-kadang saya berbicara dengan umat, ada ibu katakanlah, Romo orang ini baik sekali. Loh, kenapa baik? Oh, saya tiap hari dikasih makanan. Ibu yang B, wah enggak, orang itu jahat itu, mau ditepol, aku gak tahu dikei. Loh, padahal orangnya sama. Bagi yang A, orang ini baik. Bagi yang B, orang ini medit, jahat. Makanya baik itu bagaimana? Nah, seringkali saudara-saudariku, baik itu adalah yang menguntungkan diriku. Ya. Bukan baik karena kita melihatnya dari dalam hati kita ada kebaikan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan kedua jelas contohnya. Seringkali kita melihat sesuatu yang baik itu karena sesuatu yang kita lihat itu menguntungkan bagi kita atau punya nilai lebih dari kita, tapi bukan dari diri orang itu. Bacaan kedua sangat indah dari Rasul Yakobus, bahwa kita seringkali memperlakukan orang dari penampilan. Ya, yang baik itu dari penampilan dan dari keuntungan yang kita dapat. Oh, kalau orang itu kaya dan orang itu menguntungkan saya, maka orang itu baik. Kalau orang itu miskin, enggak baik. Jadi perlakuan saya beda. Ya, padahal yang miskin, yang kaya itu diciptakan Tuhan baik. Nah, kita sering membuat pembedaan itu dalam hidup sehari-hari. Jadi kalau ada orang kaya, kita punya kenalan teman yang baik kepada kita akan mengatakan baik. Kalau ada orang miskin yang menjengkelkan, yang kita akan melihatnya tidak baik. Kita membedakan orang berdasarkan kekayaan. Kita membedakan orang berdasarkan penampilan. Wah, ini ganteng, ini cantik, ini baik. Ini jelek, ini tidak baik. Padahal Tuhan menjadikan segalanya baik. Karena itu saudara-saudari, baik dan tidak baik itu sesungguhnya adalah perspektif atau cara memandang kita terhadap sesuatu berdasarkan dari dalam diri kita. Kalau kita itu hati kita itu baik, maka kita akan bisa melihat semua hal itu baik. Bahkan yang oleh kebanyakan orang dilihat jelek atau dirasakan musibah atau dirasakan ini jelek,
tapi selalu aku menemukan kebaikan. Ya, itulah contohnya beberapa orang tadi. Ada yang kehilangan pekerjaan karena pandemik. Dia merenungkan, mungkin waktunya saya ganti pekerjaan. Faktanya dia kehilangan pekerjaan, tapi dia melihatnya secara baik. Berarti hatinya itu melihat sesuatu yang baik dari setiap peristiwa. Itu kan berarti soal perspektif, soal cara memandang, soal hati kita. Makanya saudara-saudariku yang terkasih, dalam proses penyembuhan, Yesus kan menyembuhkan orang yang disutuli. Ya kan? Apa yang disembuhkan lebih dulu? Yang disembuhkan lebih dulu adalah telinganya. Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah. Jadi telinga dulu, baru lidah. Ini maknanya mendalam. Telinga itu supaya dia mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan kebaikan. Ya. Supaya bisa masuk yang baik itu dalam diri kita. Jadi telinga ini pintu masuk. Sedangkan lidah atau mulut itu adalah pintu keluar. Maka orang harus mendengarkan yang baik supaya keluar kata-katanya yang baik. Ya, kalau orang tiap hari dengarkan pisuan, maka dia akan misuh dengan mudah. Ya, saya kalau amati anak-anak itu, ya misuhnya gampang itu. Lalu saya teliti, kenapa anak ini kok gampang misuh? Saya kunjungi ke rumahnya. Nah, di rumahnya orang tuanya misuh-misuh terus. Nah, dia terus digerojok pisuan, maka ya otomatis dia mengalirkan itu. Tetapi kalau orang itu mendengarkan yang baik-baik, mendapat input yang baik, membaca yang baik, maka keluarnya juga akan baik. Maka Yesus dalam proses itu adalah membuka dulu pintu masuk dalam diri kita, supaya kebaikan itu masuk. Dan bila kebaikan itu masuk, maka yang keluar adalah juga diharapkan yang baik. Kalau orang sungguh mendengarkan dan merenungkan. Nah, itu setelah saudara-saudari yang terkasih, jadi prinsipnya adalah in and out, masuk dan keluar. Sama seperti tubuh kita. Kita mau sehat, ya yang masuk harus sehat, makan yang sehat. Maka yang keluar ya adalah tubuh yang sehat. Kita mau pinter, yang masuk adalah ilmu yang baik. Ya, maka yang keluar yang baik. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, kita diajak untuk membuka telinga kita, membuka telinga hati kita, pikiran-pikiran kita, diri kita akan kebaikan Tuhan. Salah satunya melalui sabdanya. Tetapi Tuhan tidak hanya berkarya melalui sabdanya, Tuhan berkarya juga melalui orang-orang baik yang memberi nasihat-nasihat baik, melalui buku-buku, melalui pengalaman hidup yang kita renungkan, sehingga kita bisa mengatakan yang baik, kita bisa memuji Tuhan dengan bibir dan hati kita, dan kita bisa melakukan semua hal baik. Karena itu, kita akan berperan membuat di akhir Injil tadi, Tuhan menjadikan segala-galanya baik, karena aku ikut berperan dalam memproduksi kebaikan. Amin.